Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 10 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama izin kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Pertama saya Maria Prasetya dari Lupa, biasa disapa Pia, dan teman kelompok saya. Perkenalkan nama saya Wanda Ramli. Saya Gilbert Sila. Saya Rizal Fajar Pudihana dan teman kami Maria Ayu Lestari yang tidak bisa hadir di tempat ini karena berhalangan sakit. Langsung saja saya berikan waktu dan kesempatan kepada pemateri pertama. Yang pertama berlaku kuat. Latar belakang dalam memahami ilmu politik tentu tidak terlepas dari mengkaji konsep-konsep ilmu politik. Karena dengan mendalami konsepnya dapat mengetahui berbagai konsep-konsep dasar dalam politik. Konsep-konsep ilmu seperti misalnya masyarakat akan menggambarkan bagaimana suatu individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk membentuk suatu sistem dalam membangun interaksi dalam masyarakat yang dapat didirikan dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat sosial di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan dalam konsep negara akan dijelaskan unsur-unsur yang membentuk suatu negara dan bagaimana terjadinya suatu negara. Begitu juga dengan tujuan dan fungsi suatu negara. Kekuasaan dianggap sebagai sebuah konsep dasar dalam ilmu politik yang beraneka ragam. Konsep-konsep ini hanya merupakan rangkaian dan sebuah pemahaman tentang ilmu politik itu sendiri. Intinya konsep ini hanya menjelaskan tentang ilmu politik, masyarakat, negara, dan konsep kekuasaan yang ranahnya di dalam konsep-konsep ilmu politik sendiri. Karena sebuah negara tidak dapat terpisahkan oleh politik dan politik tidak ada kalau tidak ada unsur negara itu sendiri. Karena itu kiranya kita mulai memahami ilmu politik dengan memahami konsep-konsep ilmu politik terlebih dulu. Bab 2 pembahasan A. Teori politik. Teori politik adalah bahasan yang menganalisis dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik merupakan bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan itu, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik antara lain masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, dan sebagainya. Teori-teori politik antara lain, yang pertama, filsafat politik. Filsafat politik mencari penjelasan rasional tentang hubungan antara sifat alam semesta dengan kehidupan politik di dunia ini. Fokus pemikiran filsafat politik adalah bahwa persoalan-persoalan yang bersifat metafisika dan epistemologi harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum kita dapat memahami masalah politik sehari-hari. Contoh, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah hakikat alam semesta dan juga panduan mencapai kehidupan yang baik. Filsafat politik erat kaitannya dengan etika dan filsafat sosial. Dua, teori politik sistematis. Teori politik sistematis tidak mengembangkan pandangan analitik secara dan epistemologi, tetapi berdasarkan pada pandangan yang sudah lahir diterima pada masa itu. Tujuannya adalah merealisasikan norma-norma dalam program politik. Teori ini adalah penelitian dari filsafat politik, fokus pada implementasi norma dalam politik. Yang ketiga, ideologi politik. Ideologi politik adalah kumpulan nilai, ide, norma, keyakinan, dan pandangan dunia yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu atau kelompok. Nilai-nilai ini membentuk sistem yang saling terkait. Ideologi politik berdasarkan keyakinan akan adanya pola seperti sosial politik yang ideal dan mencakup diagnosis dan saran tentang bagaimana mencapai tujuan itu. Ideologi politik mendorong tindakan politik.
Contoh ideologi politik termasuk demokrasi, komunisme, liberalisme, rasisme, dan lain-lain. Jika dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua individu tanpa pengecualian. Ini diperlukan untuk mencegah individu berada di luar negara. Yang ketiga, unsur-unsur negara. Negara terdiri atas beberapa unsur yang terdiri. Yang pertama, wilayah. Setiap negara memiliki tempat tertentu untuk hidup dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut, pegunungan, dan angkasa dan laut. Negara mempelajari wilayah suatu negara, bermigrasikan beberapa level, dan lain salah satunya adalah yang ketiga, penduduk. Yang kedua, penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara mencakup semua penduduk dan wilayah. Dalam mempelajari soal penduduk, perlu diperhatikan faktor-faktor seperti keberadaan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kesehatan, homogenitas, dan masalah ekonomi. Yang ketiga, pemerintah. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan yang mengikat kepada seluruh penduduk di dalam negara. Yang keempat, kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuatan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara selama paksaan yang tersedia. Empat, tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memperkecilkan umum, kebebasan kedua bangsa, dan untuk melakukan perkembangan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial di keberagaman pada negara bangsa, Indonesia yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia dan perdamaian yang dimewujudkan tidak terangkan serta dengan hidup berbuat upaya sosial dan negara dianggap sebagai alat untuk mencapai komunisme dalam arti secara alat berbahasa harus digerakkan untuk mencapai tujuan. Akan tetapi setiap negara terlepas dari ideologinya menyelenggarakan beberapa fungsi yang besar seperti yaitu melaksanakan pendidikan, menyelesaikan laut dan kabel untuk mencari tujuan bersama dan mencegah perkembangan dan kota dalam masyarakat. Negara harus melakukan pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai administrator
hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan. Sarjana lain Charles E. Meriam menyebutkan 5 fungsi negara, yaitu yang pertama keamanan ekstern, yang kedua ketertiban intern, yang ketiga keadilan, yang keempat kebenaran umum, yang kelima kebebasan. Keseluruhan fungsi negara dapat diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, istilah negara dan sistem politik. Proses sistem politik merupakan pokok dari gerakan pembaruan yang timbul dalam dekade 50. Gerakan ini ingin mencapai suatu sistem politik dan lebih sempurna dan istilah pendekatan bisa laku oleh karena menggunakan istilah politik sebagai fokus utama dari Indonesia dan terutama menekankan struktur dan fungsi tingkah laku. Pada dasarnya konsep sistem politik dipakai untuk perubahan analisa di mana suatu sistem bersifat absolut. Dalam konteks ini sistem terdiri dari beberapa variabel. Itu konsep sistem politik dapat diterapkan pada suatu situasi yang konkret, misalnya negara atau kesatuan yang lebih kecil, di kota atau di bangsa, ataupun kesatuan yang lebih besar seperti Indonesia dan Venezuela, di mana sistem politik terdiri dari beberapa negara. Sistem politik ini juga hanya merupakan salah satu dari macam-macam sistem yang terdapat dalam suatu masyarakat. Umumnya dianggap bahwa sistem politik terdapat 4 variabel. Yang pertama, kekuasaan. Sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan, antara lain sebagai sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, kepentingan. Tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. Yang ketiga, kebijaksanaan. Hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan biasanya dalam bentuk keselamatan. Yang keempat, budaya politik. Orientasi subjektif dari individu terhadap biasanya kekuasaan diselenggarakan melalui isyarat dan jelas. Ini sering dinamakan kekuasaan manifest atau manifest power. Suatu contoh dari kekuasaan manifest ialah jika seorang polisi menghentikan seorang pengendara motor karena melanggar peraturan lalu lintas. Contoh dari kekuasaan implisit ialah seorang anak sekolah yang membatalkan rencana untuk main bola dan memutuskan untuk membuat pekerjaan bapaknya karena takut akan dimarahi bapaknya. Esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan saksi. Seorang pejabat yang bersenjatakan celurit yang memaksa seseorang untuk menyerahkan dirinya merupakan suatu contoh dari kekuasaan yang paling terbuka dan brutal. Suatu upaya yang sedikit lebih lunak adalah melalui persuasi, yaitu proses meyakinkan, berargumentasi, atau menunjuk pada pendapat seorang. Selanjutnya, sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Misalnya, seorang komandan terhadap anak buahnya atau seorang majikan terhadap pegawainya. Sumber kekuasaan dapat juga berupa kekayaan. Kekuasaan dapat pula bersumber pada kepercayaan atau agama. Selanjutnya, kita perlu membedakan antara dua istilah yang menyangkut konsep, yaitu scope of power and domain of power. Cakupan kekuasaan atau scope of power menunjuk pada kegiatan, perilaku, serta sikap dan keputusan-keputusan yang menjadi objek dari kekuasaan. Istilah wilayah kekuasaan atau domain of power menjawab pertanyaan siapa-siapa saja yang dikuasai oleh orang atau kelompok yang berkuasa, jadi menunjuk pada pelaku, kelompok, organisasi atau kolektivitas yang dikuasai. Berikutnya, otoritas atau wewenang. Ada beberapa perbedaan yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang atau otoriti, dan legitimasi. Seperti dengan konsep kekuasaan,
evaluasi yang telah dilakukan oleh pemateri dan saya, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa konsep-konsep politik adalah alat penting dalam memahami